Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 mata kuliah Perencanaan, Pemantauan, dan Penilaian Program Kesehatan S1 Ekstensi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2021. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pemantauan dan penilaian program kesehatan di rumah sakit. Anggota kami ada Auliananda, Gita Maharani, Rangga Erena, dan Suci Damaratri. Monitoring, penilaian, dan evaluasi program kesehatan di rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Rumah sakit memiliki organisasi kompleks dan sebagai pemberi pelayanan tidak hanya sekedar menampung orang sakit, tetapi juga memperhatikan kepuasan para pemakai jasanya agar memaksimalkan pelayanan kesehatannya. Langkah-langkah monitoring dan evaluasi di rumah sakit. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap laporan. Tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi hal apa saja yang akan dimonitor, termasuk variabel dan indikator mana yang akan digunakan sesuai dengan tujuan program. Tahap pelaksanaan. Monitoring dilaksanakan setelah memastikan dengan tepat definisi variabel yang dimonitor dan indikator. Tahap laporan. Di langkah terakhir ini ditentukan apakah pelaksanaan program sudah memenuhi standar dengan melakukan evaluasi. Tipe dan metode evaluasi program kesehatan di rumah sakit. 1. Evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan pada awal atau saat proses pelaksanaan program, disebut juga evaluasi sementara atau terus-menerus. 2. Evaluasi sumatif. Kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir program untuk menilai hasil atau dampak dari program. 3. Evaluasi dampak. Evaluasi yang menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target sasaran. 4. Evaluasi hasil. Evaluasi yang menilai perubahan atau perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas, atau indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu atau indikator program kesehatan yang ada di rumah sakit. Dalam pelaksanaan audit, ada yang disebut auditor, klien, dan auditee. Audit medis merupakan peer review, maka pelaksanaan audit medis wajib melibatkan kelompok staf medis dalam melakukan audit medis, yaitu mulai dari pemilihan topik, penyusunan standar dan kriteria, serta analisa hasil audit medis. Perencanaan audit medis. 1. Desain audit. 2. Pengumpulan data. 3. Hasil audit atau result. 4. Re-audit second audit cycle. Langkah-langkah persiapan audit medis di rumah sakit. 1. Mendatangkan pelaksanaan audit medis dengan menyusun pedoman audit medis, standar prosedur opsional, serta standar dan kriteria jenis kasus atau jenis penyakit yang diaudit. 2. Membudayakan upaya self-assessment atau evaluasi pelayanan medis. 3. Membuat ketentuan setiap dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan wajib membuat rekam medis dan harus segera dilengkapi. 4. Rumah sakit melakukan sosialisasi dan atau training terkait persiapan audit medis kepada seluruh tenaga dokter dan dokter gigi. Langkah-langkah pelaksanaan audit medis. 1. Pemilihan topik yang akan dilakukan audit. 2. Penetapan standar dan kriteria. 3. Penetapan jumlah kasus sampel yang akan diaudit. 4. Pembandingan standar atau kriteria dengan pelaksana pelayanan subkomite peningkatan mutu progresi atau tim pelaksana audit medis mempelajari rekam medis. 5. Melakukan analisa kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria. 6. Tindakan korektif. 7. Rencana re-audit. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan. Audit kinerja memiliki ukuran kinerja audit, yaitu standar audit, pedoman pengawasan atau SOP, dan tujuan penugasan. Langkah dalam audit kinerja di rumah sakit. 1. Tahap perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Komunikasi hasil audit. Pada perencanaan, 1. Pemahaman objek audit dan identifikasi masalah. 2. Pemahaman sistem pengendalian intern. 3. Penentuan tujuan dan lingkup audit termasuk biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan. 4. Penentuan kriteria audit. 5. Pengidentifikasi jenis bukti dan prosedur audit. 6. Penyusunan program audit. Pada pelaksanaan, 1. Perolehan dan pengujian data. 2. Penyusunan dan penyampaian konsep temuan audit. 3. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit. 4. Penyimpanan temuan audit. Yang terakhir, pada tahap komunikasi hasil audit. 1. Penyusunan konsep laporan hasil audit. 2. Penyusunan dan penyimpanan laporan hasil audit atau LHA. Hubungan evaluasi dan indikator yang ditetapkan di rumah sakit. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang disertai dengan pemilihan dan penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah
arah kegiatan untuk mengukur suatu pelayanan kesehatan dengan indikator valid, reliable, sensitif, spesifik, dan real. Hambatan dalam upaya melakukan monitoring: 1. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan. 2. Keterbatasan supervisi dan beban kerja berat menjadikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kurang berjalan optimal. 3. Rendahnya kualitas data dan informasi. 4. Kurangnya pemahaman penggunaan KPU untuk mengukur kerja SDM. Sekian dulu ya video dari kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.